Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirnawati dari kelompok 8 dan ada rekan saya Ahmad Johardi. Nah, di sini kami akan mempresentasikan makalah kami dengan materi yang berjudul Peran Indra Gili Hilir dalam berbagai aspek. Sebelum kita berbicara jauh mengenai peran Indra Gili Hilir dalam berbagai aspek, mari kita ulang kembali mengenai sejarah singkat Kabupaten Indra Gili Hilir. Pada periode sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, Indra Gili Hilir berasal dari Kerajaan Keritang, Kerajaan Kemuning, Kerajaan Batin Enam Suku, dan yang terakhir Kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri diperkirakan berdiri sekitar tahun 1298 dengan raja pertama yang bergelang Raja Merlang I berkedudukan di Malaka. Pada tahun 1815 di bawah Sultan Ibrahim, ibu kota kerajaan dipindahkan ke Rengat. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Ibrahim ini, Belanda mulai campur tangan terhadap kerajaan dengan mengangkat sultan muda yang berkedudukan di Peranap, dengan batas wilayah ke hilir sampai dengan batas Japura. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Isa, berdatanganlah orang-orang dari suku Banjar dan suku Bugis. Sebagai akibat kurang amannya asal daerah mereka. Terkhusus untuk suku Banjar, perpindahannya diakibatkan karena dihapuskannya Kerajaan Banjar oleh gubernur pada tahun 1859, sehingga terjadi peperangan sampai tahun 1963. Itulah sedikit sejarah singkat mengenai Kabupaten Indra Gili Hilir. Selanjutnya, peran dan pengaruh Kabupaten Indra Gili Hilir dalam sistem ekonomi regional. Kabupaten Indra Gili Hilir memiliki peran yang sangat potensial bagi ekonomi regional di Kepulauan Riau dan sekitarnya. Pengaruh ekonomi Kabupaten Indra Gili Hilir secara sektoral sangat mencolok di sektor pertanian. Tanaman perkebunan merupakan tanaman perdagangan yang sangat potensial di daerah ini adalah kelapa. Kelapa hibrida, kelapa sawit, karet, sagu, kopi, kakao, dan aneka tanaman lainnya. Luas tanaman pada tahun 2010 adalah seluas 629,417 hektar dengan produksi 2.095.194 ton. Kita lanjut, yaitu peran Sungai Indragiri di Kabupaten Indragiri Hilir. Sungai Indragiri terletak di Provinsi Riau dengan panjang kurang lebih 500 km dan kedalamannya sampai dengan 6 dan 8 meter. Sungai ini mengaliri 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir. Sungai Indragiri memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan Provinsi Riau, terutama Kabupaten Indragiri Hilir. Sungai Indragiri memiliki peran dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan masyarakat yang tinggal di daerah aliran Sungai Indragiri, sehingga harus dijaga kelestarian dan fungsi sungai tersebut. Kondisi lingkungan sempadan Sungai Indragiri saat ini mengalami perubahan, yaitu dari segi fungsinya. Hal ini terkait dengan pemanfaatan sempadan Sungai Indragiri yang dilakukan dengan kurang baik. Jika kita lihat berdasarkan fungsi pemanfaatannya, kawasan sempadan Sungai Indragiri saat ini lebih dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, seperti perkebunan dan permukiman. Peranan sektor pertanian di Kabupaten Indragiri Hilir. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir. Pada sektor primer, khususnya pertanian, jalan-jalan tradisional yang sudah ada diperlebar dan diperbaiki, sehingga memudahkan sarana pengangkutan produk setempat menuju pusat-pusat perkotaan. Hal itu terlihat pada jalan-jalan penghubung antara kota Teluk Kuantan, Rengat, Kuala Cinaku, dan Tembilahan. Dengan Indragiri terlintas tersebut, Tembilahan mengalami kemajuan yang cukup pesat, bergeser dari perkembangan biasa menjadi pusat-pusat pemukiman dan pusat perdagangan. Peningkatan pertumbuhan kota Tembilahan juga diperoleh kehadiran sejumlah perusahaan bidang perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit.
Perusahaan besar seperti Sambu Group di Pulau Guntung, IC di Kuala Enok, dan Sinar Mas di Kota Baru adalah contoh beberapa perusahaan yang bergerak bidang pengolahan minyak kelapa sawit, sama halnya dengan perindustrian bidang perkayuan. Munculnya industri kelapa sawit mengundang dan menarik banyak orang datang ke Tembilahan untuk mencari pekerjaan. Dengan sendirinya akan mengubah komposisi dan persentase kelompok etnis yang ada. Menurut Hadarsah, umumnya tenaga kerja di perusahaan kayu yang di Indegri Hilir berasal dari Jawa dan Kalimantan. Sedangkan yang bekerja di perkebunan sawit kebanyakan orang dari Sumatera, Jawa, dan Pulau Jawa.